Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huriah Rahmah, dosen di Universitas Islam Bandung. Pada tayangan kali ini saya akan memaparkan tentang aplikasi Jitsi Meet, di mana aplikasi ini adalah aplikasi video conference yang dapat membantu dalam pembelajaran online. Aplikasi ini gratis dan terenskripsi juga open source, sehingga aman untuk digunakan. Aplikasi pembelajaran online banyak dicari oleh guru dan siswa setelah diberlakukannya belajar dari rumah, work from home atau school from home, yang berdampak kepada banyaknya pembelajaran online atau pembelajaran dalam jaringan. Tapi karena banyak server yang digunakan itu adalah server dari luar negeri, ini berdampak kepada borosnya penggunaan kuota, sehingga orang tua harus menambah anggaran belanja kuota anak-anaknya. Ini cukup memberatkan dan juga merepotkan banyak orang tua. Peserta didik juga sudah mulai kesulitan dengan top up kuota setiap saat untuk memenuhi panggilan belajar dari gurunya. Nah, hal ini kemudian saya bicarakan sama sahabat baik saya, teman sejak zaman S1, ya, namanya Mama Ai. Kebetulan suaminya, Bang Johar Alam Rangkuti, ini adalah tukang internet yang ahli Open EXP, ya, dan mempunyai kantor internet data center Indonesia. Kita ngobrol nih gimana caranya biar pembelajaran online bisa lebih murah. Nah, akhirnya Bang Johar dan Mama Ai menggagas dan mengajak banyak pemilik server di Indonesia untuk membuat video conference yang berserver di Indonesia, sehingga pemakaian kuota akan lebih rendah dan dampaknya kuota tidak cepat habis. Oke, bisa kita lihat di sini server yang sudah bergabung, ya, dengan Jitsi Meet ada 21 server. Nah, server ini bisa dipilih langsung oleh Bapak Ibu guru, ya, oleh guru untuk menjadi basis pembuatan video conference dengan siswanya. Bisa dipilih yang mana saja dari nomor 1 sampai 21, semuanya sama, penggunaannya juga mudah, nanti akan saya jelaskan di berikutnya. Penggunaan Jitsi Meet ini bisa digunakan di komputer ataupun di handphone. Nah, di komputer tentu saja yang terhubung dengan Wi-Fi, ya, ini diutamakan bagi guru dan menggunakan browsernya itu Chrome atau Firefox. Untuk sementara penggunaan browser Safari belum bisa karena belum support dengan videonya. Nah, untuk siswa itu disarankan memakai handphone. Apakah siswa bisa memakai komputer? Bisa, boleh aja kalau di rumahnya ada Wi-Fi. Tapi kalau tidak ada Wi-Fi, tentu saja menggunakan handphone yang ada kuotanya, karena juga handphone lebih hemat. Settingan di handphone itu resolusi videonya lebih rendah dibandingkan di komputer, yang berdampak pada rendahnya penggunaan kuota. Nah, untuk di handphone bisa di-download di aplikasi Play Store dan App Store untuk iPhone atau iPad. Bagaimana sih penggunaan Jitsi Meet di komputer? Kita lihat lagi ya, yang di halaman 3 itu server yang sudah bergabung. Nah, saya sendiri menggunakan server punyanya Yavin, ya. Server Yavin ini milik dari The Net, ya, yang saya gunakan. Kenapa ini penting? Karena
Yang harus diingat adalah jika guru menggunakan server Yavin, maka siswanya pun harus menggunakan server Yavin. Jika guru menggunakan server Biznet misalnya, maka siswa pun menggunakan server Biznet. Atau jika guru menggunakan server yang lain, ya sama, siswa juga sama servernya dengan guru. Yang penting servernya itu harus sama antara guru dan siswa. Baik, untuk langkah yang pertama adalah silahkan buka browser Chrome atau Firefox. Saya sendiri menggunakan Chrome karena di laptop saya tidak mendownload Firefox. Kemudian ketik nama server atau salin salah satu server yang ada di halaman 3, simpan di browser, kemudian enter. Nah, sekali lagi tolong diingat server yang dipakai oleh guru harus sama dengan server yang dipakai untuk siswa. Nah, setelah tersambung akan muncul layar seperti ini. Ya. Nanti tinggal di bawah start a new meeting-nya tinggal diisi oleh nama kelas atau nama mata kuliah atau nama rapatnya apa kalau guru dengan guru, sehingga nanti akan terdokumentasi. Dan enaknya jika kita sudah pernah membuka room atau membuka kelas, room ini nggak akan hilang. Nanti tinggal kita buka lagi, kita sebagai host bisa mengundang kembali siswa-siswa kita untuk masuk ke dalam room ini. Setelah tadi menuliskan nama kelasnya atau nama mata kuliahnya, jangan dulu klik go, tapi setting dulu. Untuk setting ada di pojok kanan atas, ya, yang ada di gambar. Kemudian diklik. Kemudian dilihat, pastikan secara general kamera dan mikrofonnya tersambung. Nanti di bagian awal itu ada allow kamera and microphone. Jadi itu di allow saja, jangan di deny atau diterima, ya, biar semuanya tersambung. Nah, kemudian setelah itu klik yang profilnya, ya. Setelah pasti bahwa kamera dan mikrofon tersambung, klik profile, kemudian isi nama dengan nama gurunya kalau guru yang men-setting atau ya dengan nama gurunya. Di sini saya menuliskan nama Oke ya karena memang panggilan saya Oke, saya lebih dan lebih simpel ya, lebih mudah diingat, saya ketik Oke. Alamat email tidak usah diisi, ini aman, jadi kita bisa lewat saja. Setelah menuliskan nama kelas, kemudian men-setting Jitsi Meet kita, kemudian klik go, ya, diklik go, kemudian nanti akan muncul layar seperti ini. Nanti akan ada di tengah itu yang hitam itu adalah gambar kita, karena sudah terkoneksi dengan video. Nah, di situ ada beberapa lambang, ya, ada lambang share layar, kemudian di sebelah kiri, kemudian minta giliran bicara, kemudian chat, kemudian ada gambar audio. Kalau on itu dia tidak dicoret, tapi kalau off dia tercoret audionya. Jadi ada garis miringnya. Kemudian yang tengah-tengah itu untuk mengakhiri percakapan. Tolong diingat kalau keluar dari Jitsi Meet itu di off dulu ya. Kayak kita nelpon, selesaikan dulu teleponnya, baru kita keluar dari aplikasi. Jangan sampai terlewat. Kemudian sebelah kanan adalah lambang video, sama kalau tidak on juga dia videonya akan tercoret. Kemudian di sebelah kanan ada lambang 4 kotak. Nah, 4 kotak ini untuk view tile. Jadi kalau misalnya yang masuk ada 30 peserta, itu semua mukanya bakal kelihatan di situ. Nah, tengahnya yang huruf I ini adalah invite link. Invite link ini untuk mengcopy dan mengundang siswa masuk ke dalam kelas virtual kita. Di sebelah kanan ada klik untuk menu.
Nanti beberapa akan saya jelaskan di belakang. Nah, untuk membagikan link, diklik saja yang tanda i itu, kemudian nanti akan muncul di situ. Kalau saya kelasnya namanya inovasi program, link Yavin, the net, ID, /inovasi program, passwordnya kosongkan saja, ya. Kemudian di copy ya, klik copy dan paste di WA group atau di kanal komunikasi mana saja yang sudah disepakati. Nah, di kolom menu itu terlihat ya, menu itu yang tadi yang paling kanan, yang titik 3. Di situ ada Manage Video Quality. Nah, Manage Video Quality ini yang yang terpasangnya itu yang high quality. Tapi ini kita bisa diatur, kita bisa setting. Semakin ke kiri settingannya itu semakin rendah kualitas videonya. Bahkan yang low bandwidth itu videonya tidak muncul, tapi ini akan berdampak kepada penggunaan kuota yang semakin murah jika menggunakan low bandwidth ya. Nah, kalau saya sih menyarankan menggunakan tombol yang kedua dari kiri ya. Jadi yang versi low quality ya, low video quality. Nah, kemudian di bawahnya ada view full screen, ini untuk tampilan layar menjadi penuh. Nah, kemudian ada lagi share a YouTube video. Nah, jika Bapak Ibu punya tayangan di YouTube, itu bisa di-share dengan siswa atau mahasiswa dalam forum ini. Sehingga langsung bisa dilihat di situ. Nah, kemudian masih program beta ada Blur My Background ya. Bisi barangkali gitu pas buka kuliahnya atau buka kelasnya itu lagi di dapur atau lagi di tempat yang belakangnya teh nggak enaken, ya samarkan saja, ya di blur saja. Nah, kemudian ada setting ya. Ada setting, di sini setting ini ada klik more ya untuk setting tambahan yang diinginkan. Di setting tambahan itu kita bisa klik mute all partisipan ya, mute all partisipan. Jadi kalau ada misalnya gini, kita mengundang siswa tuh kan tidak semuanya masuk berbarengan ya, nanti ada yang belakangan. Nah, begitu dia masuk dia udah langsung di mute ya, langsung mute, nggak bisa langsung bicara, sehingga tidak membuat gangguan-gangguan yang tidak perlu. Nah, sementara ini yang bawahnya mute everyone. Misalnya ketika semua siswa sudah ada di kelas ini, kita matikan aja mikrofon semua peserta atau semua siswa. Jadi yang ada latar suara tukang sate, latar suara kokok ayam, atau latar suara adiknya yang sedang ribut, itu tidak akan masuk ke dalam tayangan ini. Nah, cuman untuk melakukan unmute atau mengaktifkan kembali audionya itu yang bisa mengaktifkan hanya siswanya saja. Kemudian bawahnya ada status speaker ya, status aktif penggunaan speaker seperti apa. Kemudian ada view shortcut, ini untuk memudahkan pencarian menu-menu yang ada dalam Jitsi Meet. Nah, itu tadi penggunaan Jitsi Meet di komputer ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana caranya menggunakan Jitsi Meet di handphone. Di sini ada keterangan untuk siswa atau mahasiswa, sebetulnya guru juga boleh sih. Cuman kan kebayang aja kalau misalnya siswanya banyak yang masuk 30-40 orang, mukanya kecil-kecil banget gitu kan, nggak kelihatan namanya atau nggak kelihatan mukanya. Jadi disarankan memang untuk guru itu menggunakan komputer. Tapi kalau nggak ada ya sudah pakai handphone saja. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Untuk Jitsi Meet di handphone, kita bisa buka Play Store atau aplikasi Store, kemudian ketik saja Jitsi Meet, sehingga muncul lambang Jitsi Meet yang seperti gambar di sebelah kiri ini. Kemudian setelah diinstal dan full install, kita klik logo Jitsi Meet-nya ya, icon Jitsi Meet di HP kita.
Kita lihat tampilannya ada seperti sebelah kiri di sini ya. Nah, kemudian diklik lambang yang garis 3 ini, diklik untuk men-setting. Ya, yang lain-lainnya kita kosongkan dulu, tapi klik dulu lambang yang sebelah kiri, kemudian klik setting seperti yang contoh sebelah kanan. Setelah diklik setting akan muncul tampilan layar seperti ini. Nah, display name diisi oleh nama. Ya, kalau siswa, siswa, kalau guru ya guru, ya. Kemudian yang emailnya kosongkan saja. Kemudian isi server URL. Ingat, tadi server yang digunakan oleh gurunya apa? Jadi ke siswa juga suruh pakai yang digunakan oleh guru. Nah, kalau saya tadi menggunakan Yavin.net.id, berarti saya ke mahasiswa saya juga men-share https yavin.net https yavin.de.net.id. Yang lainnya biarkan saja seperti settingan awal. Nah, ingat ya bahwa URL-nya ini harus diisi, jangan enggak, dan harus sama dengan gurunya atau dosennya. Nah, kemudian setelah selesai, di back ya, klik yang tanda panah ke kiri ini. Nanti akan muncul layar seperti di kanan, sebelah kanan ini. Ya, layar hitam. Sebetulnya tidak hitam sih, nanti gambar kita akan muncul di situ ya. Beserta semua siswa yang sudah masuk. Nah, di sebelah kanan ini di sebelah kanan ada menu, ada untuk menu ya, kemudian nanti ada pilihan-pilihan ya. Select the sound device, biasanya dia sudah di sini sudah memang sesuai dengan pilihannya. Kemudian invite someone, ini bisa untuk mengundang orang lain, jadi siswa pun bisa mengundang siswa yang lainnya yang belum masuk. Kemudian untuk enable low bandwidth mode ini bisa dipergunakan, tapi nanti videonya itu tidak bisa, atau mukanya itu tidak bisa tampil, hanya logo namanya saja. Nah, ini raise your hand, ini untuk meminta giliran bicara, tadi di komputer juga ada ya. Ini kalau siswa misalnya mau bicara, mau bertanya, tinggal klik aja raise your hand, nanti di layar sebelah kiri itu ada warna biru, ada tangan seperti bicara. Nah, itu tolong diperhatikan oleh gurunya, dipersilahkan untuk bicara siswanya. Nah, ini ada toggle kamera ini untuk penggunaan kamera belakang. Ya, penggunaan kamera belakang. Jadi barangkali siswanya itu tidak mau dilihat oleh guru, atau misalnya aduh mau minta maaf Bu, ini lagi rame banget nih di depan saya, tinggal pindahkan saja. Atau guru sedang menggunakan handphone, kemudian di depannya itu ada tayangan yang ingin diperlihatkan pada siswa, silahkan pakai kamera depan. Kemudian ini enter tile view ya, itu tadi yang kotak-kotak itu, jadi bisa tampilannya bisa banyak. Kemudian ini untuk live streaming ya, start live streaming. Nah, ini sepenuhnya setelah selesai itu ya udah. Ayo kita belajar sama-sama ya. Tidak sulit kan? Bisa di komputer, bisa di handphone, itu semuanya bisa. Tinggal kita ada kemauan, insya Allah di situ ada jalan, dan mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa menggunakan aplikasi ini dan pembelajaran kita tetap lancar, rasa kangen juga terpenuhi karena mungkin sudah jarang ketemu sama teman, sama guru, ya kita recet lah ya di situ, kita berisik lah di situ. Oh ya, Jitsi Meet juga tidak ada penggunaan batas waktu, jadi bisa sampai kapan sebosennya kita bicara dan sehabisnya kuota pastinya ya. Jadi selamat belajar ya. Kita akan bertemu pada tayangan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rabut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpi